Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita terkumpul. Saya percaya Tuhanlah yang menuntun kita ada di dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Saya tertarik untuk mengangkat kisah dari Yusuf, ya. Yusuf adalah tokoh Alkitab yang luar biasa, di mana kisah hidup dari Yusuf ini, ya, banyak orang mengambil atau kisah hidup dari Yusuf ini menjadi inspirasi banyak orang, ya. Dan banyak orang yang dikuatkan dan diteguhkan iman lewat kisah atau peristiwa bahkan pengalaman hidup yang Yusuf alami. Nah, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Saudara bisa membuka kitab saudara yang bawa Alkitab. Kejadian pasal yang ke-50. Di sana ada satu ungkapan Yusuf yang sangat populer, yaitu ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Nah, ini ungkapan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya, di mana setelah kematian dari ayah dari Yusuf dan saudara-saudaranya yang ada, maka saudara-saudara Yusuf menjadi takut. Mereka berpikir Yusuf akan membalaskan dendamnya sewaktu Yusuf masih bersama-sama mereka. Nah, ketakutan ini muncul karena mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendamnya. Tetapi apa yang menjadi respon dan sikap Yusuf dari kecurigaan saudara-saudaranya? Yusuf bilang begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku." Ini Yusuf akui bahwa apa yang dialami pada waktu yang lalu itu, di mana dia dibenci, dia difitnah, ya. Kalau saya bisa menulis, ya, ada beberapa hal yang dialami oleh Yusuf. Mulai yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf diperlakukan dengan sikap iri hati oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dibuang, ya, ke dalam sumur atau perigi. Ya, ini masa-masa sulit yang Yusuf alami. Kemudian tidak hanya berhenti situ saja, Yusuf dijual, ya, kepada saudagar-saudagar dari Midian. Dan akhirnya Yusuf tiba di Mesir. Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik, di mana Yusuf difitnah oleh karena dia melakukan, ya, perbuatan yang tidak baik. Jadi ini fitnahan. Kemudian tidak hanya berhenti di situ saja, Yusuf dipenjara karena disangkakan dengan perbuatan amoral, ya. Nah, ini masa-masa sulit yang dialami. Tapi apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya pada waktu itu? Memang Yusuf akui bahwa masa-masa sulit yang dialami itu memang dia melihat itu adalah bagian dari perbuatan saudara-saudaranya. Jadi dia melihat bahwa saudara-saudaranya ini memang benar-benar
merancangkan hal yang jahat kepada dia. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi Yusuf tidak melihat dengan kacamata manusia. Seandainya dia punya hati ingin membalaskan dendam, maka statement berikutnya ini tidak akan muncul. Yaitu Yusuf berkata demikian, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Seandainya Yusuf memiliki hati yang mau membalas dendam, maka Yusuf tidak akan mengeluarkan statement ini. Tetapi kita bisa melihat Yusuf memiliki hati yang baik. Tetapi dari peristiwa ini, saudara, saya mau menyatakan kepada saudara bahwa Yusuf mengakui dan menyadari bahwa memang kehidupan ini penuh dengan pergumulan. Yusuf itu tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan berlaku buruk, berlaku jahat kepada dia tidak melihat ini sebagai sebuah nasib dari kehidupannya, ya. Tidak, saudara. Tapi ini yang Yusuf akui dan sadari bahwa memang hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Jadi Yusuf melihat apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu tidak dengan sebuah kacamata manusia. Sekalipun memang benar mereka melakukan hal yang jahat, tapi Yusuf hanya melihat itu sebatas inilah sebuah kehidupan. Bahwa memang hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan demi pergumulan hidup. Dan Yusuf melihat itu bagian dari rencana Tuhan yang indah. Yusuf tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang penguasa yang besar pada waktu itu. Di mana saudara tahu jabatan yang dimiliki oleh Yusuf adalah jabatan tertinggi, ya, di bawah kekaisaran Raja Firaun yang ada di Mesir, di mana Yusuf memiliki jabatan tertinggi di bawah Firaun. Ini bukan jabatan yang sembarangan diberikan kepada orang pada waktu itu. Dan ini jabatan yang penting. Jabatan yang tidak mudah dan gampang untuk diduduki. Tapi kita melihat ini sebuah akhir hidup. Akhir dari sebuah cerita dari Yusuf. Bahwa Yusuf mengalaminya itu. Tetapi sebelumnya, pada saat dia dalam masa-masa kesukaran, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa di Mesir. Bahwa dia akan menjadi penyelamat dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf dengan masa-masa yang sukar ini? Paulus hanya menyadari bahwa semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga yang keluar dan mengalir dari hidup Yusuf saat dia alami masa-masa yang sukar, yang sulit ini, dia hanya bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini sebuah teladan hidup, ya, yang baik yang Yusuf tunjukkan. Tidak ada catatan ayat Alkitab yang menulis bahwa Yusuf mengeluh dengan keadaan hidup demikian. Atau Yusuf memberontak dengan keadaan hidupnya. Diperlakukan jahat oleh saudaranya sendiri. Dijual, ya, dimasukkan ke dalam perigi. Difitnah. Tidak ada kata-kata Yusuf kemudian mau berontak. Ataupun Yusuf berpikir, ini sudah menjadi nasib saya. Ya sudahlah, biar saja. Pasrah dengan keadaan, tidak. Tapi ada sikap hati yang baik yang Yusuf tunjukkan. Yusuf tetap tenang, Yusuf tetap tabah,
dan Yusuf tetap bersyukur dengan keadaannya. Dia tidak mengeluh. Karena dia menyadari ini bagian dari sebuah kehidupan. Nah, ini saudara menjadi pelajaran penting dan teladan penting bagi kita jemaat-jemaat Tuhan. Apalagi kita sebagai kaum pria yang ada. Bahwa kita harus sadar hidup di dunia ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan. Kesukaran demi kesukaran adalah menjadi bagian hidup kita. Bukan hal yang salah, ya, saudara mengalami kesulitan. Tapi hal yang salah jika saudara salah menyikapi kesulitan itu. Kalau namanya kesulitan hidup, kesukaran hidup, inilah kehidupan di dunia ini. Dan kita bisa melihat dari keadaan Yusuf, bahwa Yusuf tidak dibiarkan oleh Tuhan. Perjalanan hidup Yusuf berakhir dengan hal yang baik, berakhir dengan kebahagiaan, berakhir dengan sukacita. Nah, kita pelajari dari kehidupan Yusuf ini bahwa kita harus sadar, ya, bahwa hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan dan kesukaran, penuh dengan pergumulan. Nah, yang harus kita merenungkannya, ya. Jadi jika kita melalui kesulitan demi kesulitan, maka kita akan menemukan di sana bahwa kelancaran hidup itu merupakan hal yang sangat diharapkan. Jika kita tidak melalui kesulitan hidup, maka kelancaran itu bukan sebuah hal yang diharapkan. Karena hidup sudah baik-baik saja. Jadi ada kesulitan hidup, diizinkan kita alami, diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita akan menemukan, ya, bahwa kelancaran-kelancaran dalam hidup kita ini begitu berarti di dalam kehidupan kita. Sehingga begitu kita menemukan kelancaran hidup setelah melewati sebuah kehidupan, kesulitan demi kesulitan, maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan hati kita. Seandainya kita tidak pernah mengenal apa itu penderitaan hidup, maka kita tidak pernah menyadari betapa indah dan berarti sebuah ketenangan. Memang kesulitan hidup itu penuh dengan ketidaktenangan, penuh dengan kecemasan. Kita menjadi khawatir, bahkan kita bisa menjadi takut. Tapi itu harus kita lewati dan lalui, supaya kita bisa menyadari betapa indah dan betapa berartinya sebuah ketenangan hidup. Dan Tuhan akan menyediakan itu bagi kita. Karena memang hidup di dunia ini ada pasang surutnya, ya. Saya bisa gambarkan seperti sebuah titik pada sebuah roda pedati. Saudara berikan satu titik pada sebuah roda. Dan titik itu, saat roda itu berputar, titik itu akan kadangkala berada di bawah dan kadangkala berada di atas. Inilah kehidupan, saudara. Bahwa pasang surut hidup itu adalah sebuah realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Seringkali kita berada di atas, seringkali usaha kita berada di atas, tapi ada kalanya juga kita harus menerimanya, itu kita akan berada di bawah. Karena ini kehidupan, saudara, di dunia. Harus kita lewati, ya. Karena ada masa berlimpah dan ada pula masa kekurangan. Ada masa sakit, tapi ada masa sehat yang harus kita alami. Karena kitab Pengkhotbah berkata dalam pasal 3 ayat 1, ya, untuk segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ya, ada waktunya.
Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dan itu kita tidak bisa lawan. Kita tidak bisa membuat roda itu berhenti, tidak bisa. Kemudian titik itu tetap terus berada di bawah. Maka roda itu berarti tidak akan berjalan, tidak akan berputar. Yang berarti kehidupan itu tidak akan berjalan. Inilah kehidupan, saudara. Yakobus bilang begini di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini luar biasa. Yakobus menyadari tentang pencobaan itu bukan sebuah hal yang sial bagi anak-anak Tuhan. Pencobaan itu bukan sebuah nasib bagi anak-anak Tuhan. Karena di hadapan Tuhan setiap anak-anaknya itu diproses, ya, melewati proses. Jadi ada lembah kekelaman, ya, Daud bilang, ya, melewati lembah kekelaman. Tetapi ujungnya, endingnya itu rumput yang hijau. Kalau kita harus sampai ke sana, kita harus bisa membuat kehidupan ini berjalan. Kita harus mau merelakan roda ini tetap berputar. Supaya dia berjalan maju. Bukan berhenti. Yakobus menyadari sehingga dia melihat kalau ada pencobaan, lihatlah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena saudara akan menemukan sebuah hal yang indah, yaitu ketekunan. Ya. Jadi kehidupan kita anak-anak Tuhan ini seperti sebuah sutradara yang membuat sebuah skenario cerita pada sebuah film. Ya. Pasti rata-rata film-film yang ada itu happy ending, ya. Dia punya akhir dari cerita itu akhir yang membahagiakan. Tetapi sebelumnya itu dia sampai pada akhir cerita yang membahagiakan itu, dia melewati sebuah, ya, skenario cerita yang dimana pemeran utama dari film itu mengalami masa-masa yang sulit, yang sukar, penuh dengan pergumulan. Tapi tetap endingnya itu hal yang membahagiakan, yang menyenangkan. Jadi jalan cerita dari anak-anak Tuhan itu nanti happy ending. Sama seperti Yusuf. Punya kisah hidup yang happy ending. Sehingga apa yang Yusuf sampaikan lewat statement tadi di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ada banyak orang yang mengambil ini sebagai filosofi hidup. Saat dia menghadapi masa yang sulit, saat dia menghadapi masa-masa yang sukar, saat dia dalam keadaan yang terpuruk, dia berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sekalipun dia menemukan realita kehidupan bahwa itu hasil perbuatan jahat orang lain, tetapi dia punya prinsip yang kuat. Apa yang dialami ini, sekalipun sulit, sekalipun sakit, ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang akan membawa pada sebuah akhir yang menyenangkan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya lewat renungan firman Tuhan setiap kita yang ada malam hari ini, kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya, mari jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Ya, tetap jalani hidup. Ya, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa dengan keadaan hidup, sekalipun sulit. Karena Tuhan sedang membentuk, ya, sebuah cerita di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan cerita kehidupan kita itu akan berakhir bahagia. Sama sebuah film, ya.
ada happy endingnya dari sebuah cerita film itu. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati